Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinar Surya, Prodi Perbankan Syariah kelompok 2. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu ulumul hadis. Baiklah, materi yang akan saya bawakan yang pertama yaitu hubungan antara hadis dengan Al-Quran Al-Karim. Adapun pengertian hadis yang pertama yaitu menurut bahasa, hadis adalah sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti kabar, artinya berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Adapun menurut ahli hadis yaitu pengertian hadis adalah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut yang lainnya adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Adapun Al-Quran Al-Karim, Al-Quran Al-Karim adalah mujizat Islam yang kekal dan mujizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Adapun perbandingan hadis dengan Al-Quran yaitu persamaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa hadis dan Al-Quran adalah sama-sama sumber ajaran Islam, dan bahkan pada hakikatnya keduanya adalah sama-sama ajaran Islam, dan bahkan pada hakikatnya keduanya adalah sama-sama wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, selanjutnya yaitu materi kedua yaitu sejarah hadis pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Hadis pada masa Nabi dikenal dengan al-wahyi wa al-takwim, yaitu masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Yang pertama yaitu kebijaksanaan Rasulullah SAW tentang hadis. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, sikap dan kebijaksanaan hadis ialah yang pertama yaitu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarkan hadis-hadis. Yang kedua, cara Rasulullah SAW menyampaikan hadis. Yang pertama yaitu melalui majelis al-ilm, yaitu tempat atau pusat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membina para jamaah. Melalui majelis ini, para sahabat memperoleh banyak peluang untuk menerima hadis. Yang kedua yaitu dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu yang kemudian disampaikannya kepada orang lain. Yang ketiga itu melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka. Yang ketiga yaitu perkembangan hadis pada masa Rasulullah dan para sahabat. Metode yang digunakan Rasulullah dalam mengajarkan hadis kepada para sahabatnya, yang pertama yaitu para sahabat berdialog langsung dengan Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu para sahabat menanyakan perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW. Adapun materi ketiga yaitu tentang ingkar sunnah. Pengertian ingkar sunnah. Kata ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah.
Kata ingkar berasal dari kata akar. Adapun secara etimologis diartikan menolak, tidak mengetahui dan tidak menerima sesuatu, baik lahir dan batin atau lisan dari hati, yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuannya atau faktor-faktor lain. Arti ingkar sunnah menurut istilah ada beberapa definisi, diantaranya yaitu yang pertama, ingkar sunnah adalah paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam. Kedua, setelah Al-Quran. Yang kedua yaitu suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam dari sunnah sahih, baik sunnah praktisi atau yang secara formal didefinisikan para ulama, baik secara totalitas mutawatir maupun ahad atau sebagian saja tanpa alasan yang diterima. Baik itulah materi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.